satu aja baik banyak. Ya yang nggak bisa dilupain ya itu yang ketemu di sini itu satu itu, terus sama yang lebih seringnya sih chaos di pintu biru. Di pintu biru itu bisa dibilang tuh pintu Keramat lah, jalur Gazanya The Jack lah di situ. Oke, balik lagi ke Bang Gigi nih, Bang. Saat lu diposisikan menjadi korlap nih di lapangan itu tugasnya seperti apa? Kalau tugas korlap itu sebenarnya mencakup semua ya. Misalkan lu kalau gue sih di gate di pintu. Cuman kalau bila mana ada kejadian atau ada chaos itu semuanya ngumpul, jadi saling backup korlap itu. Jadi tugas korlap itu enggak satu di gate aja di komen enggak, itu semuanya apa sih namanya, fleksibel aja lah kasarnya gitu. Terus kalau Bang Bobi? Sama sih kalau buat gue ya, di korlap itu kita gak usah sakit satu sakit semua, dalam bentuk kita gotong royong gitu, nggak di satu titik. Kita kan di lapangan ini itu kita mau muter. Jadi sama fleksibel gitu ya. Fleksibel. Kalau buat Ko Cindy? Ya, untuk di medis sebenarnya lebih berat lah ya, karena kan apalagi kalau ada kejadian itu kan ibaratnya bukan satu korban di sini kan, kita perlu, dan itu benar-benar ekstra tenaga, pokoknya segala-galanya deh ya. Semuanya juga semua sama penting dan sama-sama ini. Jadi di saat kita kekurangan tenaga, ada kawan sesama korlap, mereka bisa bantu kita. Begitu juga sebaliknya. Saling backup. Iya, saling backup dan saling bantu di situ. Jadi nggak fokus pada titik kita ditempatkan. Oh, jadi nggak fleksibel lah. Misalkan kayak Ko Cindy di medis, khusus medis aja gitu, nggak turun ke lapangan. Oh enggak, jadi saya fleksibel. Jadi semuanya ya? saya harus bisa. Oh gitu. Sebaliknya juga kalau untuk yang di lapangan harus bisa ke medis atau enggak? Kemungkinan gitu. Kalau untuk sebaliknya ada yang mengerti dalam hal medis, ada yang enggak. Kemungkinan kalau mungkin mereka hanya bisa bantu untuk membantu yang bagaimana gitu kan. Gitu. Ya hanya itu aja sih. Kalau untuk Bang Mbak? Ya bagian lapangan sama. Bagian lapangan ya. Jadi tugasnya sama ya, fleksibel semua ya sebenarnya ya, saling backup gitu ya. Oke. Terus kalau balik lagi kita ke Bang Bade, kita putar. Tanggung jawab seorang korlap itu di lapangan itu terberatnya itu apa sih Bang? Resikonya itu kalau lagi ada kerusuhan dan ya itu dibilang jali-jali yang susah dibilangin, kita ngelawan kasihan. Iya. Itu dia intinya, anak Jack jali aja dah kita lawan. Oh, itu tanggung jawab terberatnya yang mengamankan pertandingan gitu ya, gimana lancar gitu ya. Dia datang ke stadion, nggak punya tiket, maunya nyewa mobil jauh gitu depan. Cuman bikin rusuh doang gitu. Kalau buat Po, tugas terberat sebenarnya sih sama ya. Semua itu titik ininya sebenarnya sama. Pada saat yang paling terberat itu kalau terjadi chaos, gitu kan ya. Kalau rekan-rekan kita semuanya ya, melingkup semuanya di Jackmania nih. Kalau ada sebagian yang susah dikasih tahu, paling kita hanya menyatakan ya terserah, kalian lebih aman dengan kami apa kalian terserah mau ke polisi. Saya bilang begitu kan. Kalau kalian mau ikut kami, kalian aman. Hanya saling, jadi mereka kurang memahami gitu. Padahal kita itu melindungi mereka gitu loh. Tapi terkadang mereka salah penilaiannya terhadap kita gitu. Jadi salah penilaiannya mungkin mereka pikir korlap ini hanya untuk unjuk gigi, untuk segala macam eksis. Padahal tugas korlap itu lebih berat. Karena datang lebih awal, pulang lebih akhir. Bukan itu aja sih, maksudnya di masa kita ini korlap itu bisa dibilang sedikit kita punya, bisa dibilang hanya di bawah 50 ya Mi ya? Iya, cuman ada kurang lebih, ya pokoknya di bawah 50 lagi zamannya kita ya. Di bawah 50 itu kita harus mengamankan satu stadion di luar maupun di dalam, begitu pemain dan tim tamu. Berat ya, berarti kalau ada kerusuhan atau ada apa, korlap lebih sigap, tanggung jawab juga gitu. Iya. Makanya di korlap itu kenapa kita harus bisa mobil semua?
Jadi Korlap itu tim yang bener-bener teamwork itu harus kuat gitu loh. Nggak boleh ada miss sedikit pun. Ibaratnya gini loh, kita di ring 1. Ring satunya gitu ya. Jadi kita benar-benar pengamanannya benar-benar udah nggak tahu dah. Berarti kalau sebelum pertandingan mulai ini biasanya kan briefing dulu tuh. Iya, briefing. Di briefing, dibagi-bagi tugasnya. Iya, gitu. benar. Oke. Terus ada gak nih momen paling berkesan menjadi Korlap di saat tandang ataupun kandang gitu? Oh banyak. Kalau buat saya nanya paling kesannya itu udah nggak bisa disebutin. Salah satu aja. Salah satunya oke. Kita pas kejadian yang penembakan di dalam stadion itu tahun berapa ya? Tahun 2010. 13-an ya, 13. Nah di situ kawan-kawan kita kan yang di dalam stadion itu kan ditembakkan kan. Nah, dan sebagian juga ada yang masih terkurung Di dalam ya kan? stadion. Di dalam stadion. Dari sektor 12 ya. Di sektor tribun Jack Mania yang Timore. Oh iya. Di situ kan di dalam. Nah, karena posisi saya kan memang pendek kan. Kami nggak sampai, dibantu dengan Bang Diki dan Bang Lenso. Saya naik ke sini dia, saya manjat langsung. Di sana ada korban 4 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Di sana udah kondisinya dibilang udah cukup mengkhawatirkan. Nah disitulah saya bilang, saya menteriak sama Lexo sama Bang Diki, saya minta air. Dimanapun itu apapun itu air. Semua pokoknya berbentuk basah, yang penting itu mengandung air. Karena Itu, gas air mata itu. Iya, pokoknya intinya begini ya. Saya kasih penjelasan sedikit ya. Iya. Untuk masalah penanganan gas air mata, kita itu lebih utama air. Dan jangan pernah sekali-sekali dikucek. Dan untuk pemakaian odol itu tidak pada dadakan, itu malah lebih parah, lebih fatal gitu ya. Saya tahu begini karena memang karena backupan saya juga kan ada orang begitu. Nah, seperti itu tidak, karena saya sendiri pun mengalami selama 6 bulan kena gas air mata itu, saya selalu keluar air mata selama 6 bulan gitu kan, karena menolong orang. Nah disitulah itu pengalaman saya yang luar biasa banget ya. Kesan lah ya. Iya. Berarti ada lagi yang lebih besar yang pada saat perjalanan away kita di sana gitu kan. Terus kejadian juga yang di Malang juga ya itu pokoknya. Belum lagi ada yang kesurupan. Banyak lah itu lah, udah luar biasa banget deh ya. Cuman yang banyak lah kesan-kesannya gitu kan, nggak bisa disebutin semuanya kan, makan waktu. Jadi yang singkatnya aja yang benar-benar itu ya itulah, nyawa itu lebih penting, itu aja kan. Tapi menarik juga nih yang Korwil bilang nih, ada yang kesurupan di saat pertandingan bola gitu. Iya. Itu pengaruhnya dari mana tuh kira-kira? Ya mungkin pengaruhnya dari Perut kosong. dan Pikiran makan, kali ya. pikiran. Dia Tulang iganya renggang bisa. Enggak, dia kebanyakan karena perut dia kosong dan dia punya ada masalah di rumah. Se-happy-happynya orang kita bisa bilang dia happy gitu, teriak-teriak, tapi di hati ini tidak sinkron. Nah itulah dia berbenturan seperti itu. Kalau untuk Bang Ba, yang paling berkesan gitu selama menjadi Korlap, salah satu aja Bang, jangan banyak. Ya, lagi di Senayan, tuh ya. budak-budak calo. Itu kerjaan Ada gue. tiket ya. Itu paling yang dibikin, udah paling ingat itu budak-budak calo udah. Itu dah Budak-budak calo, tapi dapat tuh calonya. dapat. Tapi kita nggak gebugin, kita serahkan pihak berwajib. Kalau untuk Bang Bobi, Kalau buat gua itu yang waktu di Pekansari. Bang Sari Iya, ya. itu chaos di tengah jalan di saat kita pengen ke stadion. Itu kalau nggak salah, kalau gue itu lagi di jalan ngejaga kan, dalam bentuk lagi situasi lagi pengen chaos. Itu kalau nggak salah gue ngeliat bis Gajah Mada apa kalau nggak salah. Iya. Disambit kan di Pekansari, pecah kan. Kalau Itu di bisa lawan gue Lawan. nggak tahu, gue lupa lah kenapa, pokoknya bis Gajah Mada pecah di situ. Gue ada di luar, emang gue lagi ngamanin anak Gajah Mada kan. Iya. Semuanya sih, nge-backup semuanya. Yang paling kesan itu doang sih gue. Kalau buat Bang Gigi Bang, yang paling berkesan Bang? berkesan apa ya? Banyak sih sebenarnya. Salah satu aja banyak banyak. Ya yang nggak bisa dilupain ya itu yang kita mesin itu satu itu, terus sama yang lebih seringnya sih chaos di pintu biru. Di pintu
Pintu biru itu bisa dibilang tuh pintu Keramat. lah, jalur Gazanya The Jack lah di situ. Di situ sering kali bentrok segala macem ya. Ya kita kerjasama sama polisi untuk mengamankan ring 1 itu. Mungkin untuk sesi ini cukup sampai di sini, dan saya sebagai pembawa acara nih banyak-banyak terima kasih pada Posidi, Bang Baa, Bang Mobil, Bang Kiki, dan mungkin untuk korlap yang nggak bisa hadir kita juga maklum gitu kan. Mungkin nanti next time kita bisa undang lagi Will ex korlap ini biar gabung semua gitu kan. Nah, jadi pesannya ini, intinya ini korlap ini tugasnya berat ya Will. Terus di dalam lapangan itu harus tegas, bijaksana, terus harus fokus. Jadi jangan anggap ini korlap untuk main-mainan atau untuk sekedar cari nama numpang tenar lah gitu. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya untuk hari ini. Selesai sampai di sini. Untuk berkembangnya channel YouTube ini kita minta supportnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Mania.